Sumber daya alam bukanlah menjadi patokan untuk menjadi negara maju. Karena tanpa sumber daya manusia yang memadai, mustahil bisa memanfaatkan sumber daya alam di negerinya secara maksimal. Padahal, semaju apapun sumber daya manusia dan industri di sebuah negara, jika tidak memiliki sumber daya alam, tidak akan bisa memproduksi sebuah produk. Bagaimana bisa memproduksi suatu barang jika bahan bakunya tidak ada? Melihat fakta ini tentu hal yang menarik jika kita membahas bareng-bareng. Banyak sekali negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seperti negara kita misalnya Indonesia, dan negara-negara Arab yang kaya dengan akan minyak, serta negara-negara Afrika yang kaya dengan sumber daya mineral kritis. Namun faktanya, negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah justru kesulitan menjadi negara maju. Padahal prinsip dasar dalam ekonomi itu sangat mudah, di mana permintaan berbanding lurus dengan produksi. Sedangkan jika kita melihat negara-negara maju saat ini, mereka banyak berfokus pada industri manufaktur, seperti kendaraan, elektronik, peralatan rumah tangga, alat berat, peralatan elektrik, dan lain-lain. Di mana bahan baku untuk industri tersebut terbatas, karena dari sekian banyaknya industri tersebut, terdapat bahan baku yang tidak dapat diperbaharui, seperti tembaga, aluminium, timah, baja, minyak, dan lain-lain. Artinya, di mana bahan baku tersebut habis di sebuah negara, maka negara tersebut tidak bisa memproduksi dan benar-benar bergantung pada alam. Jadi bisa disimpulkan, negara maju dalam industri tersebut sangat bergantung pada sumber daya alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang. Lantas, kenapa yang memiliki sumber daya alam justru kesulitan menjadi negara maju? Jawabannya karena memang sudah ada konspirasi yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui organisasi internasional bernama World Trade Organization atau WTO. WTO itu dibentuk untuk membuka perdagangan antar negara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif. Lantas, siapa yang diuntungkan dengan perdagangan bebas tersebut? Tentu, negara-negara yang sudah dulu maju dalam industri manufaktur. Dan negara mana yang maju dalam industri manufaktur? Siapa lagi kalau bukan negara-negara maju saat ini? Jadi, dari awal, negara-negara maju ini khawatir kalau negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, nantinya bisa pintar dan bisa mengelola sendiri sumber daya alamnya. Secara otomatis, jika negara berkembang bisa mengelolanya sendiri, maka pasokan bahan baku untuk industri mereka nanti berpotensi di stop ekspor ke mereka. Makanya dalam perjanjian WTO pasal 11 ayat 1 GATT tahun 1994 melarang apapun yang mengganggu industri mereka, jangankan untuk menyetop bahan bakunya secara langsung, mengintervensi dari segi harga dan tarif pajak saja sudah dilarang. Jika teman-teman perhatikan lebih teliti, sejak berdirinya WTO diikuti oleh 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau hanya ada 37 negara maju di dunia. Artinya, tidak ada yang berubah dari dulu hingga saat ini. Dan dari 37 negara maju tersebut, mayoritas negara-negara dari benua biru atau Eropa. Di Asia hanya terdapat 7 negara saja, yaitu Hong Kong, Israel, Jepang, Makau, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Pertanyaannya, apakah ketujuh negara Asia tersebut mempunyai sumber daya alam seperti negara kita atau negara-negara Arab yang kaya dengan akan minyak, serta seperti negara-negara Afrika yang kaya dengan emas, tembaga, dan uranium? Jawabannya, tentu tidak kan? Namun dengan berjalannya waktu, praktik ini sudah mulai terkuak. Sejak Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel sejak Januari 2020, kebijakan ini bukan hanya membuka mata warga Indonesia, tapi juga membuka mata dunia yang selama ini dipermainkan oleh negara-negara maju. Sehingga banyak negara-negara lain yang mulai mengikuti kebijakan ini, mulai dari India yang melarang atau membatasi ekspor mereka, mulai dari bahan pangan seperti beras, gula, jagung, dan gandum.
Ini bukan hanya dampak dari El Nino, tapi mereka sudah mulai sadar untuk mengelola produk mereka menjadi produk turunan. Kemudian Cina. Cina juga melarang ekspor dua elemen penting semikonduktor, yakni gallium dan germanium. Dan terakhir, mereka melarang ekspor grafit mentah untuk bahan baku kendaraan mobil listrik. Ada juga negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Uganda, Ghana, Namibia yang juga melarang ekspor litium mentah, tembaga, kobalt, grafit, dan mangan. Bahkan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Filipina juga mulai berpikir hal serupa. Jadi, wajar saja jika Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO mengenai pelarangan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia. Dan hasilnya nanti, kalian jangan berharap Indonesia akan menang, karena sampai kapanpun, Indonesia tidak akan menang di WTO dalam kasus ini. Karena pada dasarnya, WTO dibentuk untuk kepentingan mereka. Terlebih, jika Indonesia menang dalam sengketa di WTO nanti, maka potensi melakukan proteksi pada sumber daya alam akan semakin banyak negara-negara lain yang mengikuti jejak Indonesia. Dan itu bukan hanya mengganggu industri mereka, bisa-bisa mematikan industri mereka. Jadi kalau ada warga Indonesia yang menolak dengan program hilirisasi, maka nasionalismenya perlu dipertanyakan. Saya yakin negara-negara lain juga mau kok melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Namun keberanian dari pemimpin mereka lah yang patut dipertanyakan. Karena dengan melakukan proteksi pada sumber daya alam di negara kita sendiri, sejatinya juga telah membuka mata negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam di seluruh dunia. Dan tentu saja, lawannya pun bukan negara-negara kecil macam Timor Leste, tapi negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Inggris, bahkan Amerika. Sekarang saja anggota WTO ada sekitar 27 negara. Berarti sekarang saja kita sudah menghadapi 27 negara di WTO. Bahkan, Amerika saja pasti juga tidak suka dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia. Bisa bayangkan, jika program hilirisasi ini sukses dan negara-negara Arab juga mengikuti jejak Indonesia untuk memproteksi minyak mereka, apa respon Amerika Serikat? Ayolah, jangan polos-polos amat bro. Untuk melakukan kebijakan ini ada risiko besar bro, hanya orang yang benar-benar berani melakukannya. Ya sampai di sini dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.